Halo Sobat Cerdas, Pilkada serentak sudah mulai dekat. Partai politik pun berlomba-lomba untuk menyiapkan calon-calon andalannya. Siapakah salah satu jagoan yang akan bertanding di Pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Tabanan? Inilah Portal Time, bersama saya Widya. Saya untuk maju sebagai calon bupati adalah salah satunya adalah kecintaan saya pada Tabanan ini. Wayang Cemlong dari Belayu, ya kan? Kemudian dari Isengap bisa dikelola dengan baik gitu, oleh orang-orang yang baik, orang yang punya konsep yang jelas dan keinginan yang mulia untuk membangun Tabanan ini. Untuk berhasil dalam sebuah bidang kita harus fokus. Sudah siu, gitu ya. Tidak larut dalam money politik dan tidak takut lagi dengan tekanan-tekanan politik, karena zaman sekarang nggak ada namanya tekanan politik. Baik, Tura, selanjutnya kita akan beralih ke topik yang lagi hangat-hangatnya ini. Tura digadang-gadang sebagai salah satu orang kuat yang digadang atau yang ditunjuk, dibidik menjadi pemimpin Tabanan, yaitu calon Bupati Tabanan. Apakah benar demikian? Wah, ini pertanyaan cukup berat ini. Karena berat, kalau gitu kita minum dulu untuk biar kita minum dulu ya, supaya lebih santai. Enak sekali tehnya. Ya. Ini teh apa? Ini adalah teh beras merah. Jadi teh beras merah ini adalah salah satu signature dari Tabanan. Karena beras merah ini hanya ditanam di daerah pegunungan di Tabanan, daerah Jatiluwih dan Batu Karu, gitu kan. Karena di daerah itu beras merah hanya boleh menanam beras merah ini, tidak boleh menanam beras yang lainnya. Jadi ini beras merah memang beras merah dari para dewa. Dan beras merah ini sangat enak untuk dinikmati, segar, dan yang paling penting adalah dia mengandung banyak vitamin dan antioksidannya tinggi, sehingga kalau minum teh ini kita bisa sehat dan awet muda. Khas dari Tabanan ya? Harus kita angkat menjadi salah satu ciri khas Tabanan. Iya, betul sekali. Ya. Saya minum lagi sekali. Baik, Turah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kesiapan Turah untuk maju di Pilkada 2020? Ya, untuk urusan Pilkada 2020, jadi memang saya salah satu bakal calon yang akan diusung oleh partai koalisi untuk maju ke pemilihan umum Pilkada tahun 2020 ini tanggal 9 Desember. Jadi persiapan saya saat ini ya masih normatif, karena saya mesti mengikuti mekanisme yang ada di partai. Dan kebetulan saat ini saya sudah mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Golkar untuk menyiapkan paket calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh partai koalisi tahun 2020 ini. Nah, kenapa saya maju sebagai calon bupati gitu? Karena kita tahu bahwa di Tabanan ini kan kandangnya satu partai yang sangat kuat gitu ya. Jadi salah satu motivasi saya untuk maju sebagai calon bupati adalah salah satunya adalah kecintaan saya pada Tabanan ini gitu. Saya merasa juga bahwa Tabanan ini adalah sebuah daerah yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kita mempunyai gunung, mempunyai laut, mempunyai danau. Kita mempunyai tanah yang sangat subur. Bahkan salah satunya di Jatiluwih itu adalah salah satu World Heritage gitu ya. Ada yang ditetapkan oleh UNESCO menjadi World Heritage, atau warisan dunia. Jadi dunia saja mengakui bahwa Tabanan ini mempunyai sebuah warisan yang harus dijaga untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Tabanan. Ketiga, kita punya tempat-tempat pariwisata yang sangat internasional kelasnya. Dan yang paling penting adalah sebenarnya orang Tabanan itu orang-orang yang pinter. Ya kan, kita lihat profesor-profesor, doktor gitu ya, itu banyak dari Tabanan. Rektor, dosen-dosen, pejabat,
kemudian orang-orang terkenal itu banyak juga di Tabanan, tokoh-tokoh seni dan budaya itu terkenal. Kita bisa bilang Putu Wijaya dari Purianom. Kemudian ada Wiyanto pelukis nomor 1, ada Pak I Ketut Mario, tokoh seniman tari, kemudian pematung Nuarte dari Tabanan. Kalau yang di zaman modern, seniman-seniman modern yang terkenal juga di Tabanan, Wayang Cemlong dari Belayu, ya kan? Kemudian ada Isengap, Sengap itu dari Tanggun Titi ke Tabanan. Jadi potensi Tabanan ini sebenarnya besar sekali. Nah, saya merasa bahwa jika potensi Tabanan ini bisa dikelola dengan baik, gitu, oleh orang-orang yang baik, orang yang punya konsep yang jelas dan keinginan yang mulia untuk membangun Tabanan ini, saya kira Tabanan ini harusnya menjadi sebuah daerah yang sangat-sangat maju dan bisa bersaing tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun harusnya Tabanan ini dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan utama penduduk dunia. Dan yang paling penting adalah bagaimana keunggulan atau potensi daerah di Tabanan ini bisa memberikan keadilan sosial dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Tabanan. Nah, itu yang paling penting menurut saya gitu. Jadi kita patut berbangga juga ya menjadi masyarakat di Kota Tabanan. Oh iya, betul. Potensinya sangat besar sekali. Iya, betul. Nah, bagi Turah, apa saja langkah-langkah yang akan diambil nih untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Tabanan? Jadi gini, saya untuk berhasil dalam sebuah bidang kita harus fokus. Ya kan, sekarang itu zamannya spesifikasi dan fokus pada sesuatu keunggulan kita. Saya merasa bahwa Tabanan ini mempunyai keunggulan di bidang 2 hal, yaitu di bidang seni dan budaya gitu. Nah, sehingga saya bermimpi jika pada suatu saat saya berhasil mendapatkan kepercayaan dari rakyat Tabanan, saya akan membangun Tabanan ini dengan berbasis pada budaya dan pertanian. Apapun sebenarnya kegiatan yang kita lakukan harusnya mengacu pada situ. Kalau kita membangun infrastruktur, kita harus membangun infrastruktur yang ramah terhadap budaya dan lingkungan. Kalau kita ingin membangun pariwisata itu harus pariwisata berbasis budaya dan berbasis pertanian. Kita nggak punya Kute, kita nggak punya Sanur, tapi kita punya tanah lot, kita punya Yagangge. Nah, itu pertanian bisa sangat mungkin di sana, karena di Yagangge itu adalah terkenal sebagai sentranya lobster. Jadi di sana di samping kita membangun perikanan bagian dari pertanian ya, di lobster itu kita bisa membuat pariwisata lobster di sana. Kemudian belum lagi wisata pertanian yang ada di Jatiluwih dan sebagainya. Belum lagi wisata budaya yang ada di Kota Tabanan ini. Belum lagi kesenian yang kita banyak punya, tek-tekan, kita punya apalagi okoan. Itu khas-khas Tabanan yang sebenarnya kalau kita bangun itu, kita gali lagi potensi itu menjadi sebuah produk unggulan dari Tabanan yang bisa menarik devisa untuk Tabanan ini gitu. Baik, menarik sekali. Jadi banyak sekali potensi-potensinya dan strateginya itu tetap fokus ya untuk fokus untuk menjalankan semuanya. Kalau pemerintah itu fokus untuk membangun dunia pertanian dan budaya, saya kira Tabanan ini akan maju. Dulu orang kalau mendengar kata Tabanan, orang membayangkan sebuah daerah yang indah, subur, bersih gitu, dengan adipuranya. Gitu. Tapi sekarang Tabanan tidak lagi seperti itu. Tabanan sudah tidak lagi menjadi lumbung padinya Bali, karena produksi pertanian di Tabanan ini sudah kalah dengan produksi padi di negara. Jadi Tabanan menghasilkan sekitar 300.000 ton gabah per tahun, negara sudah 450.000 ton. Jadi, nah ini yang harus kita kejar kembali, bagaimana kita mengoptimalkan kembali potensi-potensi pertanian yang ada di Tabanan ini. Tentu ujungnya adalah untuk kemakmuran rakyat Tabanan sendiri. Baik, jadi budaya dan seni itu adalah salah satu potensi yang perlu dimaksimalkan ya. Apalagi Turah ini adalah sebagai Ketua Pelestari Budaya. Ketua Forum Pelestari Budaya Tabanan. Forum Pelestari Budaya Tabanan, Bali. Ya, sekarang sudah menjadi Yayasan Pelestari Budaya. Baik, luar biasa sekali. Ya. Selanjutnya nih, banyak banget pihak-pihak atau publik masih bertanya-tanya perihal pendamping Pak Turah. Ya, jadi dalam Pilkada 2020 ini.
Nah, saat ini sedang berproses. Itu makanya kenapa rekomendasi belum turun, masih hanya berupa surat tugas. Karena saya ditugaskan kemudian untuk mencari pendamping ini. Ada 4 kandidat dari Partai Nasdem yang sedang dipersiapkan. Ya, karena saya adalah orang yang prosedural, jadi saya menghormati proses mekanisme partai di Nasdem. Sehingga kami masih menunggu proses itu selesai. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini mereka sudah bisa memutuskan dari 4 kandidat itu siapa yang akan diajukan untuk bersama-sama saya berjuang untuk melakukan perbaikan di Tabanan ini. Sudah ada kandidatnya, tinggal kita tunggu bersama-sama siapa yang akan. Nanti akan ada kejutan. Boleh disampaikan atau ada bocoran namanya dari 4 kandidat itu, Pak? Jadi dari 4 kandidat itu ada 3 kader Partai Nasdem dan ada 1 orang independen, seorang dokter muda dari Tabanan. Itu saja. Nanti nggak jadi kejutan nanti. Nanti akan ada kejutan. Nanti kita tunggu waktu mainnya. Nomor 1 sampai 4 itu semuanya orang-orang yang luar biasa. Nomor 3 bikin geleng-geleng gitu. Kan begitu. Oke, selanjutnya Turah, pesan apa yang Turah ingin sampaikan nih terkait dengan keikutsertaan Turah di Pilkada 2020 dan juga terkait dengan kondisi Tabanan ke depannya supaya Tabanan bisa lebih baik lagi. Jadi pertama tentang Pilkada, saya berharap bahwa masyarakat khususnya ini sekarang mulai dewasa dalam berpolitik. Bahwa politik itu adalah sebuah hal yang sangat serius dan sangat penting. Karena kemajuan sebuah daerah itu tergantung dari kualitas politik di daerah itu. Nah, saya sih berharap masyarakat memilih para pemimpin itu berdasarkan pengetahuan mereka tentang kualitas dari para pemimpin yang akan dipilihnya. Jadi tidak lagi larut dalam dalam surya siu gitu ya. Tidak larut dalam money politik dan tidak takut lagi dengan tekanan-tekanan politik karena zaman sekarang nggak ada namanya tekanan politik. Semua orang adalah harus bebas, merdeka karena kita menghargai asas pemilu yang luber, langsung, umum, bebas dan rahasia itu. Dan berikutnya dari kandidat politikus atau partai politik, saya juga berharap bahwa para partai politik itu membangun kultur politik yang cerdas dan santun serta berbudaya gitu. Saya mempunyai tekad untuk merubah karena gini, selama ini kan paradigma politik itu adalah sebuah komunitas yang keras, ya, kotor. Jadi orang kalau masuk politik, orang cenderung sudah merasa bahwa itu kotor gitu kan. Nah, saya ingin merubah paradigma itu. Sehingga saya ingin sekali agar anak-anak muda tertarik dengan dunia politik. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, politik itu sangat penting. Politiklah yang menentukan maju tidaknya sebuah daerah. Sehingga saya ingin bertekad akan merubah paradigma politik Tabanan itu menjadi sebuah politik yang santun, berbudaya, dan cerdas, serta mengutamakan dialog di dalamnya gitu. Baik, jadi Turah sudah sangat siap ya untuk bertarung di Pilkada 2020? Oh, saya siap sekali. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga waktunya. Baik Sobat Cerdas, menarik sekali perbincangan saya dengan Turah Panji terkait dengan aktivitasnya di Puri dan juga Pilkada 2020. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan terus saksikan Portal Time hanya di YouTube channel Bali Portal News. Saya Widya mohon pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, 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 Om.